Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai harga pokok barang terjual atau cost of goods sold, sediaan akhir maupun menyusun kartu sediaan sesuai dengan metode lain. Yang disusun oleh 1. Nurmega Fauziah, 2. Mada Itifani, yang ketiga ada Afifah Duyani. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian cost of goods sold atau yang disebut dengan harga pokok penjualan, mengacu pada harga pokok barang yang diproduksi sendiri atau dibeli kemudian dijual kembali. Nah, secara singkat, cost of goods sold merupakan perhitungan pengeluaran bisnis untuk menentukan laba yang ditargetkan. Di dalam ilmu akuntansi sendiri, laba rugi dapat dihitung pada setiap periode tertentu seperti per tahun, kuartal, dan juga bulanan. Kemudian kita akan membahas mengenai hubungan cost of goods sold dengan pajak. Cost of goods sold juga digunakan sebagai persyaratan pelaporan pajak. Perusahaan yang membuat atau membeli produk untuk dijual kembali perlu menghitung cost of goods sold untuk menghapus biaya. Hal ini dapat mengurangi total pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tentu perusahaan harus menyimpan catatan akuntansi yang lengkap dan juga akurat sebagai bukti adanya pembiayaan produksi atau pembelian barang dalam jumlah yang besar. Selain itu, perusahaan harus mengetahui nilai investasi pada awal dan akhir tahun. Sedangkan untuk menentukan cost of goods sold bisa dilakukan dengan mengurangkan investasi akhir tahun dengan awal tahun. Apabila mendapat harga pokok penjualan lebih tinggi, itu artinya perusahaan membayar pajak lebih sedikit. Sedangkan hal ini dapat disimpulkan bahwa laba yang didapat relatif sedikit. Kondisi ini perlu diperhatikan dengan meminimalkan biaya barang untuk meningkatkan keuntungan. Langkah-langkah menghitung cost of goods sold. 1. Menentukan biaya langsung dan biaya tidak langsung. 2. Tentukan biaya fasilitas. 3. Tentukan persediaan awal. 4. Tambahkan pembelian barang inventaris. 5. Menentukan persediaan akhir. Rumus cost of goods sold sederhana. Inventory cost sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Kemudian rumus harga pokok penjualan cost of goods sold sama dengan inventory cost ditambah biaya overhead pabrik. Contoh soal. Contoh kasus perhitungan cost of goods sold. UD Sejahtera bergerak di bidang furnitur pada awal bulan Maret. Tanggal 2 Maret 2019 mempunyai persediaan senilai 1.200.000. Sepanjang bulan Maret, UD Sejahtera membeli persediaan barang sebesar 50 juta dengan retur barang senilai 2 juta dan ongkos kirim yang ditanggung sebesar 1 juta. Pada tanggal 28 Maret membayar ongkos kirim furnitur untuk pengiriman ke pelanggan senilai 400.000. Setelah dilakukan perhitungan fisik, persediaan akhir furnitur tersisa 500.000. Hitunglah harga pokok penjualan. Di sini inventory cost sama dengan 1.200.000 ditambah dengan 50 juta dikurangi 2 juta, kemudian dikurangi 1 juta dan dikurangi 500.000. Hasilnya adalah 47.700.000. Kemudian cost of goods sold sama dengan 47.700.000 ditambah dengan 400.000 sama dengan 48.100.000. Selanjutnya adalah metode penyusunan kartu persediaan. Metode penyusunan kartu persediaan ada 3, yaitu yang pertama FIFO. Metode ini cocok diberlakukan untuk perusahaan dengan persediaan barang yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan, obat, dan sejenisnya.
Oleh karena pencatatan menggunakan cara FIFO, maka biaya per unit persediaan yang masuk terakhir akan dipakai sebagai dasar dari penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan. Yang kedua adalah LIFO atau last in first out. Pencatatan dilakukan dengan menghitung barang yang paling terakhir masuk adalah barang yang akan pertama dikeluarkan. Artinya, perolehan persediaan akhir dinilai dari perolehan yang pertama masuk. Metode ini sendiri didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan adalah kebalikan dari kronologi kejadian biaya. Yang ketiga, metode rata-rata atau average. Metode rata-rata menjadi salah satu bagian dari pencatatan kuantitas persediaan barang yang dianggap sebagai titik tengah antara metode LIFO dan FIFO. Metode ini memiliki karakter bahwa barang yang ada tidak diperhatikan mana yang masuk lebih awal atau akhir. Artinya akan dilakukan pembagian atau perhitungan rata-rata antara biaya barang yang tersedia untuk dikeluarkan dengan jumlah unit yang tersedia sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualannya juga dihitung dengan harga rata-rata. Untuk selanjutnya adalah contoh kartu persediaan. Dalam slide ini ada dari PT Sejahtera. Dalam kartu persediaan tersebut tanggal 1 terdapat saldo sebesar 4 unit dengan harga pokok penjualan 300.000. Untuk tanggal 3 ada pembelian di sini 65 unit dengan harga pokok penjualan sebesar 400.000. Untuk balance terdapat dua persediaan. Yang pertama 4 dengan harga pokok penjualan sebesar 300.000 dan 65 unit dengan harga pokok penjualan sebesar 400.000. Untuk tanggal 5 ada retur. Maka retur mengurangi yang pembelian sebelumnya dengan harga pokok sebesar 400.000 dan saldo di balance ada 4 dengan harga pokok 300.000 dan 62 unit dengan harga pokok 400.000. Selanjutnya tanggal 8 ada penjualan masuk ke tabel out. Penjualan sebesar 65 unit. Yang pertama 4 unit diambil dari harga pokok penjualan 300.000 dan yang 61 unit diambil dari yang harga pokok 400.000. Sehingga untuk saldo di balance masih tersisa 1 unit dengan harga pokok penjualan 400.000. Untuk selanjutnya transaksi tanggal 12 ada pembelian sebesar 60 unit dengan harga pokok penjualan sebesar 400.000. Dan yang terakhir tanggal 15 ada penjualan di sini adalah 60 unit dengan harga pokok 400.000 sehingga saldo akhir periodenya ada 1 unit seharga Rp400.000. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.